Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan kembali bualan-bualan, bahasa-bahasa hiperbolik, bahasa-bahasa hipnotis, bahasa-bahasa tukang obat. Apa itu? Para pendukung-pendukung Ba'alwi, baik itu orang awamnya, mukibin awam, yang bisa disebut jongos, atau pemuja, atau budak, atau khodam, atau pelayan Habib itu, maupun ulama-ulamanya dan Habibnya itu sendiri sering mengatakan begini, saya malas mengomentari tesis Kiai Haji Imaduddin, saya nggak level mengomentari tesis itu karena itu sampah, karena itu tidak berguna, fitnah, hoax, pemecah belah. Sebenarnya itu sudah menyerah, nggak sanggup lihatnya juga, boro-boro membahas, lihatnya aja nggak sanggup. Kemudian berkatalah tidak level. Itu juga sudah meruntuhkan statusnya sebagai agamawan, kiai, ulama atau ilmuwan. Masa a priori belum udah tidak level. Yang kedua yang sering digembar-gemborkan untuk menutupi tidak level itu adalah nasab Ba'alwi itu terang benderang seterang matahari di siang hari. Orang yang matanya bisa melihat itu tidak perlu bertanya apakah itu matahari. Itu udah jelas-jelas matahari kok. Nasab Sayyidina Al-Muhajir Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kemudian Ali bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai Faqih Al-Muqaddam, dan seterusnya sampai Abdurrahman As-Saggab, dan seterusnya sampai Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau yang lain. Nasab seperti matahari di siang hari, matahari di siang hari. Ada yang meragukan matahari di siang hari? Orang yang sakit mata, orang yang buta yang melakukan itu. Sampai kita dengar berbagai macam ya usaha untuk membuat umat ini ragu kepada habaib yang ada. Ketahuilah Anda tidak mungkin berhasil. Aya nu ngajak debat jeung Buya, ajak diskusi. Ya jeung Buya diskusi nu geus caang euy ieu mah. Dek naon erek ngadiskusikeun panon poe keur jalma anu neuleu. Dina waktu ti beurang. Gerepek. Ai panon poe aya eueuh. Ti beurang gerepek euy. Ti beurang di luar. Teu kahalangan ku aling-aling. Derek aya nu rek diskusi. Ngadiskusikeun naon? Eta panon poe teh aya eueuh. Tah siga kitu euy. Teh kitu. Barang geus caang, barang geus tetep, ti baheula ge geus tetep, ceuk ulama ge geus tetep, gitu kan? Inilah bahasa-bahasa ketinggian, bahasa-bahasa kesombongan, bahasa-bahasa kepedean. Kenapa bisa setinggi itu? Kenapa bisa sebombastis itu? Nah, inilah yang disebut too good to be true. Jadi terlalu bombastis untuk dipercaya, begitulah kira-kira. Maka peribahasa ini berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Entah dalam pertemanan, entah dalam bisnis, investasi, dan lain-lain. Too good to be true. Kalau ada orang terlalu bicara bombastis, sepertinya enggak mungkin gitu loh. Sepertinya terlalu banyak omong, terlalu optimis, terlalu tinggi. Kalau investasi itu terlalu tinggi hasilnya, di luar normal orang berbisnis. Investasi kita ini keuntungannya di atas 20%. Per bulannya
sekian puluh juta, padahal modalnya cuma beberapa juta. Itulah disebut too good to be true. Biasanya itu menipu. Betul? Maka jangan tertipu oleh buayan-buayan seperti itu. Sama dalam pasangan juga begitu. Terlalu bombastis. Nanti kamu kalau sudah menikah dengan saya akan belikan rumah 5, mobil 10. Bombastis. Too good to be true. Inilah juga yang dilakukan oleh para Ba'alwi, baik pendukungnya maupun majikannya. Mereka selalu mengatakan begitu. Nasab kami ini terang benderang seterang matahari di siang hari. Orang tidak perlu bertanya lagi karena sudah jelas. Sudah 100% orisinil, tidak bisa diragukan lagi. Oke, kita lihat apakah betul. Isn't that so good to be true? Apakah itu bisa dipercaya? Ini kan menantang untuk diteliti. Ternyata setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, ditemukan bahwa ada masa-masa gelap gulita. Jadi dari semenjak Ubaidillah sampai ke bawah, sampai abad ke-10, 11, Habib Ali Asyakron menulis ketersambungannya itu, mengatakan bahwa Ubaidillah itu adalah Abdullah. Itu setelah 500 tahun, 600 tahun. Maka dari 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun itu gelap gulita. Tanpa ada catatan sejarah, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada diketahui orang. Itu hasil penelusuran sejarah, hasil penelusuran kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, manuskrip sejarah. Ternyata keluarga Ba'alwi itu dari mulai Ubaidillah hingga Alwi, Muhammad dan lain sebagainya, abad ke-10 itu tidak ada catatan sejarahnya. Gelap gulita, sunyi, senyap. Bagaikan di ruang hampa, tidak ada berita-berita, tidak ada kabar-kabar, tidak ada catatan-catatan, rekaman-rekaman, kosong. Itukah yang disebut terang benderang bagaikan cahaya matahari di siang hari. Ternyata setelah diteliti kebalikannya, gelap gulita bagaikan malam hari tanpa rembulan. Itulah akibat dari omongan terlalu tinggi. Ternyata hasilnya zong, kenyataannya zong, kenyataannya terbalik dengan bombastisitasnya, dengan hiperbolisnya ucapan-ucapan. Tuh kan, itulah disebut too good to be true. Harus diteliti, jangan langsung percaya kalau ada omongan bombastis seperti itu. Harus diobservasi lagi, benarkah itu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara sejarah, apalagi mereka yang mengatakan sudah terkenal, sudah dikenal banyak orang, syuhrah wal istifadhah, sudah tenar di mana-mana, di zaman ini, di zaman itu, di zaman sebelumnya, di zaman sesudahnya. Tentu saja ini akan ramai dalam dokumen sejarah. Sejarawan-sejarawan, ulama-ulama, penulis-penulis buku, penulis-penulis manuskrip, penulis-penulis kisah tentu akan mengisahkan orang-orang yang benar-benar ada dan terkenal tadi. Syuhrah wal istifadhah itu kan pengakuan dari mereka sudah terkenal. Tetapi kemudian Kiai Haji Imaduddin meneliti apakah orang-orang keluarga besar Ba'alwi dari keturunan Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian Muhammad, Ali Qasam dan lain-lain itu sampai ke generasi sekarang, terkhusus 3, 4 dan 5, apakah ada bukti sejarahnya? Ternyata tidak ada satupun yang muncul di buku sejarah. Tidak ada satupun yang muncul di buku nasab. Tidak ada satupun yang muncul dalam perbincangan-perbincangan keilmuan, keulamaan, dan lain-lain. Ini sungguh aneh. Jadi setelah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin, orang-orang itu seperti Ubaidillah,
Tidak ada yang mengatakan sebagai keluarga Nabi. Padahal waktu itu ramai orang mencatat keluarga Nabi itu siapa saja, ramai mencatat. Tetapi Ubaidillah tidak ada. Kemudian Alwi juga tidak ada orang mencatatnya, tidak ada rekamannya. Satu kata pun atau satu perbincangan orang pun mengatakan beliaulah keluarga Nabi, tidak ada, kosong dari buku sejarah. Kemudian Sohib Mirbat, tidak ada orang mencatat sebagai keluarga Nabi. Ini sudah ditelusuri oleh Kiai Haji Imaduddin. Kalau mereka kemudian mengatakan para ahli sejarah kan tidak tahu, tidak ketemu. Loh, katanya bilang sudah terkenal, masa tidak ketemu? Tetapi ketika diteliti, waktu itu penulis-penulis, ulama-ulama sejarah, penulis-penulis kitab, itu sudah banyak mencatat orang-orang di seluruh Yaman itu. Dari ujung pelosok-pelosok dicatat, dimunculkan nama-namanya. Tapi tidak ada satupun yang mendeteksi keluarga Ba'alwi itu. Ibarat radar itu tidak ada yang nampak di radar. Wallahu alam kemana itu. Tidak ada orang menyebut Sohib Mirbat keluarga Nabi. Kemudian Faqih Muqaddam. Orang ramai sekarang ini membicarakan karomahnya, keterkenalannya, masyhurnya yang sekarang. Tetapi di masa itu tidak ada. Tidak ada catatan apapun orang mengatakan siapa itu Faqih Muqaddam. Tidak ada. Apalagi karomah-karomahnya dicatat orang. Tidak ada. Sunyi, sepi, gelap gulita, pekat, hitam. Sunyinya malam kian mencekam, yang penuh penderitaan. Atau kesunyian malam ini terlelap dalam mimpi. Banyak lagu-lagu sunyi, sepi itu. Karena tidak ada apa-apa, tidak ada kejadian apa-apa. Apa yang mau dicatat. Tetapi Faqih Muqaddam itu sekarang begitu bombastis, begitu terkenal, begitu masyhur, katanya mujahid mutlak, banyak orang berguru kepada beliau, banyak murid-muridnya. Itu kata orang sekarang. Kata dulu, catatan dulu, sepi, tidak ada catatan Faqih Muqaddam itu sebagai ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah pembuktian dari sebuah bombastisitas, sebuah kegedean omong, sebuah bualan-bualan hayalan tukang obat yang mempromosikan obatnya itu paten, terpercaya, bisa menyembuhkan, paling hebat di seluruh jagat. Tetapi ketika diteliti, BP POM-nya tidak ada, bahkan pabrik obatnya pun tidak ada. Begitulah kira-kira. Berbeda misalnya dengan orang yang memang ada, yang ada wujudnya, ada aktivitasnya, ada karyanya, ada dikenal orang. Yaitu misalnya contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Orang sekarang mengenal keilmuannya, mengenal ketokohannya, mengenal karomahnya. Orang dulu pun sama. Bahkan orang sekarang berdasarkan orang dulu. Dari mana? Dari catatan-catatan sejarah. Dari catatan-catatan kitab-kitab yang ditulis para ulama lain yang mengetahui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ketika masa hidupnya karomahnya diceritakan begini. Beliau lahir di sini, besar di sini, berguru kepada si anu, lengkap catatannya. Kenapa? Karena orangnya ada dan terkenal. Ya pastilah ramai orang membincangkannya, menulis dalam kitab-kitab. Itulah contoh orang yang nyata ada. Tapi Faqih Muqaddam dan lain-lainnya itu keluarga besar Ba'alwi, dari runtutan silsilahnya itu tidak ada orang mengetahuinya. Tidak ada catatannya, tidak ada rekamannya, apalagi menyatakan waktu itu mereka adalah keluarga besar Nabi. Itu sudah hasil penelitian loh. Nah itu demikian pula dengan hari ini. Orang taunya Ba'lawi itu turunan Nabi. Dari zaman dulu boleh, sebelum adanya dalil. Tapi ketika adanya dalil yang jelas bahwa ternyata Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi,
Satu, berdasarkan kitab-kitab nasab. Nama mereka tidak disebutkan dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 di dalam kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak disebutkan Ubaid sebagai keturunan Rasulullah. Dia Alwi anaknya, cucunya Muhammad, tidak disebut dengan keturunan Rasulullah dari abad-abad di mana dia ada. Tidak ada satupun kitab ketika Ubaidillah ini ada atau diasumsikan ada pada 383 Hijriah yang menyebut dia sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Dia punya anak namanya Alwi. Tidak ada satupun kitab, baik kitab nasab maupun kitab sejarah, yang menyebutkan Alwi bin Ubaid ini turunan Nabi. Tidak ada. Alwi punya anak Muhammad. Nggak ada yang menyebut Muhammad bin Alwi ini turunan Nabi. Kemudian Muhammad punya anak bernama Alwi. Ini tidak ada pula Alwi bin Muhammad disebut sebagai turunan Nabi. Kemudian Alwi punya anak Ali Kolikosam. Nggak ada orang yang menyebut pada saat Ali Kolikosam ini hidup sebagai turunan Nabi. Nggak ada. Ali Kolikosam punya anak bernama Muhammad Sahib Mirbat. Nggak ada di zaman Muhammad Sahib Mirbat yang menyebut Muhammad Sahib Mirbat sebagai turunan Nabi. Lihat kitab-kitab yang ada di Difar, yang ada di Mirbat. Pada abad-abad itu banyak sekali kitab yang ditulis. Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu seorang pengarang. Dia mensyarahi Muhaddab dan sebagainya. Tidak ada disebutkan nama seseorang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat hidup ada di Mirbat. Apalagi dia sebagai ulama. Sebagai seseorang yang ada pun hadir membawa kopi misalnya untuk Muhammad bin Ali Al-Qal'i, tidak disebutkan. Kemudian dia punya anak namanya Ali. Ali ini pada abad ke-5 ke-6 tidak ada yang menyebutkan dia keturunan Nabi. Ali punya anak namanya Muhammad Faqih Muqaddam. Enggak ada di zaman Faqih Muqaddam orang menyebut dia keturunan Nabi, enggak ada sama sekali. Tidak ada yang menyebut Faqih Muqaddam sebagai keturunan Nabi. Tidak ada pula yang menyebutkan keramat-keramatnya. Dia punya keramat begana begini, enggak ada. Tidak ada di zaman Faqih Muqaddam hidup orang yang ada di zaman Faqih Muqaddam ulama menulis dia sebagai kiai, menulis dia sebagai seorang ulama. Tidak ada. Silahkan cari kitab yang menjelaskan tentang Faqih Muqaddam. Sama sekali tidak ada. Hari ini orang mengenal keramatnya ditinggi-tinggikan. Itu ditulis kapan? Abad 9. Beberapa ratus tahun setelah dia meninggal dunia, kemudian diciptakan keramat-keramatnya. Pada saat hidupnya tidak ada. Tidak ada misalnya dhaharat karamatuhu fil mala. Misalnya seorang yang hidup dengan Faqih Muqaddam. Orangnya dohir keramatnya di banyakan orang. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Orang-orang yang semasa hidupnya menulis dari kejauhan bahwa di Baghdad ada seorang ulama dhaharat karamatuhu, yang dohir keramatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anaknya mungkin tidak sekeras Ba'alawi keturunannya mencatat sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi orang lain menulis kesejarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil masyriqi wal maghrib. Tetapi sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali di abad di mana dia diasumsikan ada, di abad setelahnya, di abad 6, 7, 8, tidak ada sama sekali orang bicara tentang keilmuan Faqih Muqaddam. Tidak ada yang bicara tentang keramat Faqih Muqaddam. Itu semua hadir di abad ke-9, dimulai dari keluarga Abdurrahman As-Segaf sendiri dan ditulis secara formal oleh Ali As-Sakran. Jadi mengatakan terang benderang seterang cahaya matahari di siang hari. Ternyata kenyataannya gelap gulita, segelap malam yang pekat di malam hari tanpa rembulan. Kosong, sepi, sunyi, tanpa ada satu catatan sejarah, tanpa ada satu rekaman sejarah pun melintas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita mengetahui bahwa bombastisitas, omong besar, bahasa-bahasa hiperbolik dan lain sebagainya harus dicek ulang, diteliti sampai ke dalam-dalamnya. Biasanya endabrus, biasanya modus, biasanya bohong, biasanya tidak sesuai fakta. Itulah kenyataan
rumus umum di masyarakat. Jadi bukan hanya nasab ya, semuanya kalau too good to be true itu harus diteliti ulang lagi. Biasanya ada kejanggalan atau tidak benar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.